Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, salah satu tanda daripada orang yang belum merdeka itu masih mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa aku iki asline apik nek diapiki, nggih. Nek dieleki bales. Itu berarti dia belum merdeka, masih dijajah oleh orang lain. Padahal kebaikan itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Sehingga kalau sikap kita ini masih didikte oleh orang lain, berarti kita belum merdeka, masih terjajah. Tidak begitu ngurus dengan orang lain. Apik apa elek, yang jelas berbuat baik itu adalah perintah Allah. Sehingga tidak ada urusan dengan orang lain. Dia bales baik atau jelek urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita sudah begitu, maka kita sebenarnya sudah menjadi orang yang merdeka. Jadi urusannya dengan Allah. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita kembali lagi ke peristiwa sebelumnya. Menjelang wafatnya, Rasulullah ini telah menyiapkan pasukan sejumlah sekitar 12.000 yang dipimpin oleh seorang panglima yang masih sangat belia. Masih ingat Bu? Siapa pemimpinnya? Yang masih belia. Siapa? Khalid bin Walid. Masih muda, masih belia. Dia adalah cucunya, cucu dari anak angkatnya. Sinten? Usama. Namanya Usama. Usama bin Zaid. Mboten Usama bin Laden mboten. Tasih eling, Pak. Usama bin Laden. Usama bin Zaid. Nah, Zaid ini adalah anak angkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Berapa usianya? Usianya waktu itu masih 17 tahun, Pak. 17 tahun diangkat menjadi panglima perang. Masya Allah. 17 tahun, posisi anak-anak sekarang masih gini. Apa nih? Masih hapian. Masih hapian. Ini sudah diangkat menjadi panglima perang. Karena usianya yang masih muda ini, kemudian para sahabat tidak begitu setuju. Banyak yang protes. Apa ndak ada yang lebih tua? Apa ndak ada yang lebih berpengalaman dan seterusnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian meragukan Usama, maka itu berarti kalian juga meragukan ayahnya. Sinten ayahnya? Zaid bin Haritsah. Itu jaminan Nabi. Baik. Jadi Usama bin Zaid ini adalah cucu dari anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Haritsah. Siapa ibunya? Ibunya namanya Barokah bin Sa'labah, yang lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Nah, yang menarik adalah kedua-duanya ini adalah dulu seorang budak, Pak. Zaid bin Haritsah ini juga budak. Kemudian Ummu Aiman ini juga budak. Dan yang menarik lagi adalah Zaid bin Haritsah ini masih muda, sementara Ummu Aiman ini sudah berumur. Ketika Nabi lahir itu Ummu Aiman umurnya sudah 8 tahun. Pertama kali yang merawat Nabi ya Ummu Aiman ini.
Tetapi kemudian ketika Nabi mengatakan Barokah bin Sa'labah ini sudah janda, sudah punya anak, Nabi mengatakan siapa yang mau menikahi wanita ahli surga. Zaid ini langsung angkat tangan, Pak. Masya Allah. Zaid ini orang Arab, masih muda, kulitnya putih. Sementara Ummu Aiman ini orang Habasyah, kulitnya hitam. Umurnya juga sudah tua, sudah punya anak. Ketika Nabi mengatakan siapa yang mau menikahi wanita ahli surga, Zaid langsung angkat tangan. Maka dari pernikahan itu kemudian lahir seorang yang bernama Usama bin Zaid, yang mempunyai kedudukan mulia di antara para sahabat. Kenapa bisa begitu? Sebab dia dididik secara mulia oleh kedua orang tuanya. Jadi kemudian tidak menjadi sebab akibat kalau orang tuanya biasa-biasa ya anaknya biasa-biasa. Tidak bisa begitu. Atau orang tuanya rendah, nanti anaknya rendah juga. Tidak bisa begitu. Ini contohnya adalah Usama bin Zaid. Baik. Perlu kita ketahui juga bahwa di tahun ke-8 Hijriah, pasukan muslimin ini sudah pernah berhadapan dengan pasukan Romawi. Jadi Zaid bin Harithah ini nanti akan dikirim di perbatasan Romawi. Nah, di tahun ke-8 itu, Nabi juga pernah mengirim pasukan ke perbatasan Romawi yang nanti disebut dengan atau lebih dikenal dengan Perang Mu'tah yang dulu sudah pernah kita bahas. Jadi saya ulas sedikit. Pasukan muslimin jumlahnya 3.000. Sementara pasukan Romawi jumlahnya 200.000. Masya Allah. Tidak sebanding. Jadi 1 banding kira-kira 67 orang. Kalau mau menang berarti 1 berhadapan dengan bisa menumbangkan 67 orang. Berat. Berat. Tetapi luar biasanya, pasukan yang hanya berjumlah 3.000 ini berhasil menahan, kalau sepak bola itu skor 0-0, itu sampai 5 hari, Pak. Bayangkan, 3.000 banding 200.000. Bisa bertahan sampai 5 hari. Kemudian di hari ke-6, pasukan muslim ini diserang secara mendadak. Sebelum subuh sudah diserang, akhirnya kocar-kacir. Tetapi kemudian ada seorang yang bernama Khalid bin Walid yang mampu menyatukan kembali di hari ke-6. Di hari ke-7, kira-kira menurut logika bisa menang, Pak? 3.000 melawan 200.000? Tidak bisa menang. Sehingga opsi yang terakhir adalah bagaimana cara menyelamatkan pasukan yang jumlahnya hanya 3.000 ini untuk kembali ke Madinah. Maka dengan taktik yang sangat luar biasa, yang dulu sudah pernah kita bahas, Khalid bin Walid mampu menyelamatkan pasukan yang hanya 3.000 orang itu kembali ke Madinah dengan santainya. Dengan santainya, karena strategi perang yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, di perang Mu'tah inilah ayah daripada Usama, yaitu Zaid bin Harithah, ini gugur syahid bersama dengan 2 orang kawannya. Jadi di perang itu 3 panglima langsung gugur, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Rawaha. Ini gugur, Pak. Tetapi pasukan ini berhasil diselamatkan. Jadi andaikan tidak terselamatkan, 3.000 ini habis oleh 200.000 orang. Habis. Tapi bisa selamat. Ini yang pertama. Jadi pertemuan pasukan muslimin dengan pasukan Romawi yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya pasukan Romawi
menyiapkan pasukan lebih besar untuk menggempur Madinah. Apa Madinah itu? Negara yang baru berdiri. Tentaranya hanya ribuan, puluhan, tidak sampai puluhan ribu. Kok berani melawan Romawi yang tentaranya ratusan ribu? Ini belum kekuatan penuh, Pak, 200 ribu itu. Maka kemudian Romawi ini menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menggempur Madinah. Nah, karena mendengar Romawi juga menyiapkan pasukan, kemudian Nabi juga menyiapkan pasukan. Nah, untuk memastikan, jadi Nabi ini pernah berkirim surat kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius itu. Kemudian Nabi diberi hadiah yang sangat banyak, mulai dari emas, pakaian sampai tunggangan. Kalau sekarang mungkin mobil nih. Kalau dulu kuda yang terbaik. Jadi sambutannya sebenarnya baik kepada Nabi. Tetapi kemudian karena dia tidak mau meninggalkan kekuasaannya, kalau dia masuk Islam pasti bawahannya akan berusaha untuk mengganti dia, maka akhirnya dia tidak masuk Islam. Nah, selain menyiapkan pasukan juga mengutus utusan untuk memastikan bahwa Muhammad itu benar-benar Nabi atau bukan. Namanya utusannya dulu namanya At-Tanuhi. Nah, Tanuhi ini disuruh menyelidiki, berdialog langsung dengan Nabi, yang nanti kesimpulan akhirnya adalah bahwa Muhammad memang benar-benar Nabi. Muhammad memang benar-benar Nabi. Maka kemudian setelah Tanuhi ini pulang ke Romawi, kemudian Nabi menyiapkan 30.000 pasukan, ini kekuatan penuh, untuk menghadang pasukan Romawi di perbatasan. Yang nantinya disebut dengan Perang Tabuk, Pak. Tetapi ketika mereka sampai di Tabuk, ditunggu 20 hari, tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan Romawi akan datang. Kenapa demikian? Sebab Raja Romawi, yaitu Heraklius, itu berkeyakinan bahwa berapapun jumlah pasukan, ketika menghadapi Nabi, maka pasukan itu pasti akan kalah. Sehingga pasukan Romawi tidak berani menghadapi pasukan Nabi ini. Nah, kedua ekspedisi pasukan inilah yang menjadi pelajaran berharga bagi tentara muslimin setelahnya. Kemudian yang ketiga ini pasukan Usama. Pasukan Usama yang dikirim juga untuk menuju ke perbatasan Romawi. Tempat di mana dulu ayahnya gugur syahid di medan perang. Sehingga ini menjadi pemicu semangat tersendiri bagi Usama bin Zaid. Tetapi setelah pasukan Usama ini berangkat, di tengah perjalanan mendengar kabar bahwa Nabi wafat. Akhirnya pasukan ini berhenti, ngepos, membuat markas, sementara Usama bin Zaid bersama dengan beberapa orang kembali ke Madinah. Ini awalnya, Bu. Nah, sekarang kita masuk pada masa Sayyidina Abu Bakar. Bersamaan dengan dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, suku-suku di luar Madinah yang dulu pernah menyatakan Islam, setelah mendengar wafatnya Nabi, justru mereka kemudian kembali ke agamanya semula, yang diistilahkan dengan murtad. Orang murtad di mana-mana. Suku ini menyatakan saya keluar dari Islam. Tidak hanya murtad, Pak. Mereka kemudian merencanakan penyerangan kepada Madinah. Ini orang-orang murtad. Termasuk juga orang-orang munafik. Mereka semakin terang-terangan menunjukkan kemunafikannya. Nah, para jamaah sekalian, di tengah situasi yang sangat sulit ini, Sayyidina Abu Bakar mengumumkan bahwa pasukan Usama harus segera berangkat
Tidak boleh seorang pun pasukan yang telah ditunjuk Nabi itu tinggal di Madinah. Mereka harus segera menyusul pasukan Usama yang berada di markas atau di tengah perjalanan itu. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang lain? Hampir semua mengusulkan untuk membatalkan keberangkatan pasukan Usama. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah pasukan Usama ini diikuti oleh sebagian besar penduduk Madinah. Di sisi lain, suku-suku di luar Mekah ini menyatakan murtad dan bersiap-siap, berancang-ancang untuk menyerang Madinah. Bagaimana kalau pasukan Usama ini berangkat, Madinah kosong, tiba-tiba diserang oleh orang-orang murtad ini dan mereka berhasil menduduki Madinah. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Sehingga hampir semuanya menentang rencana pemberangkatan pasukan Usama ini. Lalu siapa yang paling menentang usulan Sayyidina Abu Bakar ini? Sayyidina Umar. Umar ini orang yang paling menentang keberangkatan Usama. Sebab sekali lagi para sahabat ini mengkhawatirkan kondisi Madinah. Maka dengan berbagai cara dan berbagai alasan, para sahabat berusaha untuk meyakinkan Sayyidina Abu Bakar untuk membatalkan rencana pengiriman pasukan Usama ini ke perbatasan Romawi. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar yang dikenal dengan kelembutan hatinya itu justru teguh dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang direncanakan. Ini di luar dugaan, Pak. Sayyidina Abu Bakar yang dulu lemah lembut, ini justru ketika menjadi khalifah menjadi orang yang teguh, kuat pendiriannya. Nah, karena merasa terdesak, dengan usulan para sahabat, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini mengundang orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin untuk menyampaikan unek-uneknya atau usulan. Hampir semuanya, sekali lagi hampir semuanya tidak ada yang setuju dengan apa yang direncanakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka karena merasa terdesak, untuk sementara pertemuan ditutup untuk menuju ke pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya, Sayyidina Abu Bakar langsung menyampaikan, tidak ada musyawarah lagi. Sayyidina Abu Bakar meminta para sahabat untuk melupakan usulan pembatalan pengiriman pasukan. Sebab ini telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalian harus melupakan tentang usulan pembatalan daripada pengiriman pasukan Usama. Sebab itu sudah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap akan melaksanakan keputusannya ini, walaupun nanti Madinah akan dikuasai oleh orang-orang murtad. Ini keputusan yang bulat dari Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berdiri dan mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya aku yakin bahwa ada binatang buas yang akan menerkamku, sungguh aku tetap akan melaksanakan pengiriman pasukan ini seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan tersisa di negeri ini hanya aku saja, sungguh aku tetap akan melaksanakan perintah ini, sebab ini sekali lagi adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, Pak. Lalu apakah urusannya selesai? Ternyata belum selesai. Orang-orang Madinah, terutama Ansor, itu kemudian mengusulkan atau punya unek-unek, ya bolehlah dikirim pasukan, tetapi yang mimpin jangan Usama. Sebab Usama masih sangat belia. Mereka mengusulkan pemimpin atau panglima yang lebih tua. Nah, karena gak berani ngomong langsung, maka yang diutus adalah Sayyidina
Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nanti yang akan menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya Usama ini diganti. Lalu bagaimana jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang usulan daripada Sayyidina Umar bin Khattab akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.